Direktur Inter Milan akan menghadapi tugas penting pada tahun depan mengingat ada 7 pemain yang kontraknya habis pada akhir Juni mendatang. Menurut Tuttosport, ke-7 pemain permanen Inter yang kesepakatannya akan kadaluarsa pada musim panas tahun depan antara lain adalah Matteo Darmian dan Henrikh Mkhitaryan. Laporan mencatat, kemungkinan besar Nerazzurri akan menawarkan kesepakatan baru kepada dua veteran tersebut, mengingat keduanya sama-sama menjadi starter di setiap pertandingan Inter sejauh musim ini. Kemudian Alexis Sanchez, Juan Cuadrado serta Davy Klaassen yang didatangkan dengan status bebas transfer di musim panas 2023, hanya menandatangani kontrak selama 1 tahun. Sementara pilihan ketiga Raffaele Di Gennaro yang juga terikat kontrak hingga akhir Juni tahun depan. Selain itu, ada juga beberapa pemain berstatus pinjam 4 seperti Davide Frattesi, Marco Arnautovic dan Carlos Augusto. Mengenai Frattesi, Inter mutlak wajib menebusnya tanpa syarat, sedangkan kewajiban penebusan untuk Arnautovic dan Augusto akan bersifat bersyarat. Dan laporan meyakini bahwa Inter akan mempertahankan Carlos Augusto. Namun hal itu belum tentu untuk Audero yang dipinjam dari Sampdoria. Akan tetapi Inter akan menilai apa yang terjadi pada musim ini sebelum mengambil keputusan, apakah akan mempermanenkan sang kiper atau tidak. Inter Milan sedang bersiap untuk pembicaraan perpanjangan kontrak dengan trio bintangnya yakni Lautaro Martinez. Nerazzurri ingin memperpanjang masa bakti ketiga pemain kuncinya tersebut. Laporan menjelaskan, ketiga pemain itu saat ini masih terikat kontrak dengan klub selama 3 musim ke depan. Namun bagi Inter, mereka bertujuan untuk mengamankan masa depan para pemain pentingnya tersebut lebih lama lagi. Seperti diketahui, Lautaro dan Barella masih berusia 26 tahun, sementara Di Marco akan menyusul usia yang sama pada Januari mendatang. Ketiganya adalah bagian penting dari pasukan Simone Inzaghi dengan menjadi starter di final Liga Champions musim lalu dan masing-masing memainkan peran penting dalam pencapaian Inter dalam melangkah sejauh itu. Lautaro adalah salah satu pemain yang tentunya ingin ditempatkan Inter sebagai pusat proyek mereka setelah mewarisi ban kapten dari Samir Handanovic. Hal ini mencerminkan fakta bahwa El Toro kini telah menjadi pemimpin sesungguhnya bagi Inter, baik di dalam maupun di luar lapangan. Agen Lautaro telah mengonfirmasi bahwa dirinya mengharapkan tawaran perpanjangan kontrak baru dari Inter dalam waktu yang relatif dekat. Nerazzurri akan siap untuk mencoba dan mengikat sang striker hingga akhir Juni 2028, dan tentu saja akan menerima kenaikan gaji untuk mencerminkan statusnya di klub. Di sisi lain, situasi serupa juga terjadi pada Di Marco dan Barella. Inter akan menawarkan kontrak jangka panjang kepada dua pemain asal Italia tersebut dengan gaji yang lebih tinggi. Nerazzurri ingin ketiganya mengikuti Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni yang telah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang pada musim panas ini. Dua pemain Inter Milan, Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries telah kembali berlatih setelah menyelesaikan tugas internasional bersama timnas Belanda. Menurut Sky Sport Italia, akhir dari jeda internasional bulan September kini semakin dekat, dan para pemain yang telah selesai memperkuat negaranya akan segera kembali ke kamp pelatihan. Pekan lalu, pelatih Simone Inzaghi hanya memiliki 7 pemain tersisa yang tidak dipanggil tim nasionalnya selama jeda internasional. Namun untuk saat ini, sang pelatih telah melihat satu persatu pemainnya mulai kembali dari negara asalnya. Gelandang Christian Aslani sudah kembali berlatih kemarin bersama Inter setelah menyelesaikan tugas internasional bersama Albania. Dan hari ini, dua pemain asal Belanda yakni Dumfries dan de Vrij juga telah kembali berlatih bersama Inzaghi dan skuad Inter lainnya. Mengingat keduanya merupakan pemain yang selalu masuk dalam starting 11 di setiap 3 pertandingan Inter di Serie A sejauh musim ini, maka pelatih Simone Inzaghi tentu akan senang jika keduanya kembali siap bermain. Sang pelatih saat ini hanya mempunyai waktu beberapa hari lagi untuk mempersiapkan derby melawan AC Milan akhir pekan depan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez tidak diragukan lagi akan menjadi starter dalam laga derby melawan AC Milan, meskipun kembali dengan terlambat dari tugas internasional. Menurut FC Internews, satu kekhawatiran yang harus dihadapi pelatih Simone Inzaghi menjelang derby Milan adalah terkait kebugaran Lautaro.
Kapten Inter tersebut saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama timnas Argentina. Tidak seperti beberapa pemain lain yang harus sudah kembali berlatih hari ini, El Toro baru bisa kembali pada hari Kamis. Hal ini tentu akan membuat sang kapten hanya mempunyai beberapa hari untuk mempersiapkan diri dalam latihan bersama rekan satu timnya. Seperti diketahui, Lautaro adalah salah satu pemain Inter yang paling penting, bahkan mungkin satu-satunya pemain terpenting. El Toro telah mencetak 5 dari 8 gol Inter di Serie A sejauh ini, dan juga menjadi pemain yang menentukan gaya tim pada level taktis dengan permainan link up dan kerja defensifnya. Laporan mencatat, pelatih Simone Inzaghi memang masih memiliki Marko Arnautovic yang bisa menjadi starter untuk menggantikan Lautaro di laga derby. Akan tetapi Inzaghi tetap berniat untuk memainkan Lautaro dari menit pertama dalam menghadapi Rossoneri. Sang pelatih sadar bahwa Lautaro mungkin sedang tidak dalam performa terbaiknya. Namun El Toro masih terlalu penting bagi Inter, mengingat sang striker adalah momok yang sangat menakutkan bagi pertahanan Rossoneri dalam beberapa laga derby terakhir. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan akan tetap menjadi pemain yang diandalkan untuk laga derby melawan AC Milan pada hari Sabtu. Menurut Sky Sport Italia, pemain berusia 34 tahun itu tidak diragukan lagi akan masuk starting line-up dalam menghadapi pasukan Stefano Pioli. Seperti diketahui, pelatih Simone Inzaghi telah menurunkan susunan pemain yang tidak berubah dalam 3 pertandingan pertama Inter di awal musim ini. Namun, ada perasaan bahwa hal itu harus diubah mengingat padatnya jadwal pertandingan Inter setelah jeda internasional. Akan tetapi, satu-satunya prioritas Inzaghi dalam laga derby nanti adalah memainkan susunan pemain terbaiknya, dan rotasi skuad bisa dilakukan pada pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, Henrikh Mkhitaryan yang telah menjadi starter di setiap pertandingan Inter sejauh ini, akan tetap diandalkan dari menit pertama untuk derby Milan. Terlebih lagi, sang gelandang telah pensiun dari tim nasionalnya dan tetap tersedia dalam latihan selama jeda internasional. Hal ini merupakan dorongan besar bagi Inter dan Inzaghi, di mana Mkhitaryan telah bekerja untuk mempersiapkan derby dalam sepekan terakhir. Dengan demikian Inzaghi hanya punya satu pertimbangan, yakni akan tetap mengandalkan Mkhitaryan dari menit pertama untuk laga derby della Madonnina. Pemain Armenia itu akan ditempatkan di sisi kiri trio lini tengah seperti yang biasa ia mainkan. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi menjadi bintang kemenangan timnas Italia atas Ukraina dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Euro 2024, yang digelar di Giuseppe Meazza pada Rabu dini hari tadi. 2 gol kemenangan Gli Azzurri diborong oleh gelandang Inter Davide Frattesi, sedangkan Ukraina sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Andriy Yarmolenko. Frattesi diturunkan sebagai starter bersama Nicolo Barella di lini tengah dalam formasi 4-3-3 besutan pelatih Luciano Spalletti. Gol pertama Frattesi dicetak pada menit ke-12, sedangkan gol keduanya tercipta pada menit ke-29 untuk menggandakan keunggulan Italia menjadi 2-0. Ukraina kemudian memperkecil ketinggalan berkat aksi Yarmolenko pada menit ke-41. Dengan hasil tersebut maka Italia pun naik ke peringkat 2 klasemen grup C dengan mengumpulkan 7 poin dari 4 kali bermain. Kedua tim memiliki poin yang sama, namun Italia masih menyimpan 1 pertandingan. Dua pemain Inter Milan, Stefano Sensi dan Francesco Acerbi dikabarkan telah pulih dari cedera mereka dan kembali berlatih. Menurut FC Internews, kedua pemain tersebut telah siap untuk kembali beraksi di lapangan. Seperti diketahui, dengan mayoritas pemain kunci Inter sedang menjalani tugas internasional, maka pelatih Simone Inzaghi hanya memiliki beberapa pemain yang bisa digunakan dalam latihan. Meski demikian, Inzaghi telah mendapat dorongan semangat dengan kembali berlatihnya Acerbi dan Sensi. Acerbi belum tampil lagi setelah mengalami masalah otot selama persiapan pramusim klub. Oleh karena itu, Inzaghi sangat ingin Acerbi kembali ke skuad untuk derby della Madonnina setelah jeda internasional. Di sisi lain, Sensi yang sudah terlalu terbiasa dengan masalah cedera sudah kembali bugar. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah pulih dan siap tampil untuk laga derby papan atas menghadapi Rossoneri.
Mantan pemain Sassuolo itu kembali ke Inter pada musim panas setelah sempat dipinjamkan ke Monza. Sensi berharap untuk kembali naik ke posisi kunci, meskipun persaingan ketat di lini tengah akan menjadikan hal tersebut sulit terwujud. Pemain lain yang mengikuti sesi latihan hari Jumat adalah Carlos Augusto, Henrik Mkhitaryan, Jan Bisek, Davy Klaassen dan Emil Audero. Ultras Inter Milan, Curva Nord akhirnya bersedia memberikan dukungan mereka untuk Juan Cuadrado, yang sebagian berkat upaya dari Kapten Lautaro Martinez. Menurut Gazzetta dello Sport, perkembangan positif tersebut terjadi menyusul pertemuan antara Cuadrado dan Curva Nord pada pekan lalu. Laporan menjelaskan bahwa Curva Nord menolak tegas perekrutan Cuadrado sejak awal, dan melakukan protes terhadap transfer tersebut yang membuat pengumuman resmi sempat tertunda. Kemudian pada akhirnya para pihak mencapai solusi, dan Inter dapat menyelesaikan transfer Cuadrado dengan berjanji kepada para penggemar untuk mengadakan pertemuan dengan sang pemain, dalam mengklarifikasi beberapa masalah yang terkait masa lalunya di Juventus. Selain itu, Lautaro Martinez telah mencoba yang terbaik untuk membantu Cuadrado berintegrasi di klub dan mendapatkan dukungan dari Curva Nord. Sang kapten meminta para penggemar untuk bertepuk tangan kepada Cuadrado setelah memberi assist untuk gol keempatnya melawan Fiorentina minggu lalu. Oleh sebab itu, Curva Nord kini bersedia membuka babak baru dan menawarkan dukungan mereka kepada pemain berusia 35 tahun tersebut sama seperti pemain Inter lainnya. Hal ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi pelatih Simone Inzaghi menjelang derby della Madonnina akhir pekan depan. Sang pelatih tentunya dapat mengandalkan pengalaman luas Cuadrado dalam laga-laga krusial. Inter Milan, dikabarkan terus memantau situasi Thiago Jallo dari Lille yang dipandang sebagai opsi berbiaya murah untuk memperkuat lini pertahanan pada jendela transfer Januari mendatang. Inter sudah mulai memikirkan merkato Januari dengan mempertimbangkan penambahan bek tengah, dan nama Jallo masih masuk dalam radar transfer Nerazzurri. Direktur Inter awalnya mengincar pemain berusia 23 tahun itu di musim panas 2023 ini sebagai calon pengganti Milan Skriniar. Namun Jallo masih mengalami cedera ligamen serius, yang membuat Inter memutuskan untuk mengontrak Jan Bisek dan Benjamin Pavard, guna memberi Simone Inzaghi dua opsi baru untuk lini pertahanan di musim ini. Jallo belum pernah tampil untuk Lille pada musim ini dikarenakan mengalami cedera tersebut, dan kini ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, Inter belum mengeluarkan Jallo dari daftar incaran mereka. Nerazzurri diyakini bakal merekrut bek asal Portugal itu pada merkato Januari jika ia tidak memperpanjang kontrak bersama Lille. Perekrutannya pada bulan Januari akan memberi Inzaghi penguatan lagi di pertengahan musim, dan Jallo bisa didatangkan dengan harga diskon mengingat situasi kontraknya saat ini. Lille tentunya akan terpaksa menjualnya pada Januari untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas mendatang. Striker Lille, Jonathan David dilaporkan bakal jadi buruan utama Inter pada bursa transfer musim panas tahun depan. Menurut FC Internews, Nerazzurri masih berambisi merekrut pemain internasional Kanada berusia 23 tahun tersebut setelah gagal merekrutnya di musim panas 2023. David merupakan pemain yang dipandang Inter sebagai sosok yang sempurna untuk memperkuat lini serang mereka, baik saat ini maupun di masa depan. Tentu saja, hambatan utama bagi Inter untuk mengamankan tanda tangan David adalah perihal harga, di mana Lille dilaporkan membanderolnya di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Dengan demikian, Inter harus melakukan penjualan besar-besaran sebelum mendapatkan jasa David. Meskipun saat ini Marcus Thuram mengawali musim dengan baik, namun tidak ada jaminan bahwa pemain Prancis itu akan sepenuhnya meyakinkan Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri masih mempertimbangkan striker baru untuk musim panas mendatang sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Namun, Inter mendapat saingan ketat dari rival sekota AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Kanada tersebut.